Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Tiara, jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sintesis protein yang telah kelompok kami buat melalui poster digital. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dista November Sinaga. Perkenalkan, nama saya Kaila Duamberwati. Perkenalkan, nama saya Soledi Siwananda. Perkenalkan, nama saya Winang Kosina Syagia. Oke, jadi untuk presentator pertama akan dijelaskan oleh Dina. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari sintesis protein atau dogma sentral. Jadi sintesis protein yaitu kerangka dasar yang menggambarkan informasi genetik mengalir dari DNA ke produk fungsional, yaitu protein di dalam sel. Jadi sintesis protein ini adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Kemudian terdapat dua tahapan dalam sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri yaitu proses pembentukan mRNA atau messenger RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Dan transkripsi sendiri terjadi di dalam nukleus. Terdapat dua komponen transkripsi, yaitu untai DNA template dan enzim RNA polimerase. Untai DNA template berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk RNA, sedangkan enzim RNA polimerase berperan dalam pembentukan dan pemanjangan rantai RNA. Untuk penjelasan transkripsi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Edista. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai beberapa tahapan yang ada di transkripsi. Tahapan di transkripsi ini terdapat 3 tahap, yaitu ada inisiasi atau permulaan, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, dan yang terakhir ada terminasi atau pengakhiran. Yang pertama adalah proses inisiasi. Pada proses ini, ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter ini berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan dan komplemen ini pun mulai terpisah untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan. Dan yang kedua ada proses elongasi. Pada proses ini, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Basa nitrogen yang dibentuk oleh RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada basa timin pada DNA untuk cetakan adenin pada RNA. Yang kedua ada basa sitosin pada DNA untuk cetakan guanin pada RNA. Yang ketiga ada basa adenin pada DNA untuk cetakan urasil pada RNA. Dan yang keempat ada basa guanin pada DNA untuk cetakan sitosin pada RNA. Yang terakhir adalah proses terminasi. Pada proses ini, setelah RNA polimerase mentranskripsikan DNA terminator, proses transkripsi ini akan berhenti. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi ini akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina. Oke, jadi tahapan kedua dari sintesis protein yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik pada RNAD menjadi asam amino penyusun protein. Dan translasi sendiri terjadi di dalam ribosom. Terdapat 3 komponen translasi, yaitu ada ribosom, mRNA, dan tRNA. Untuk penjelasan translasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Soraya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemah atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada inisiasi. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA yang ke DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start atau AUG. Yang kedua ada elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga ada terminasi. Proses translasi terakhir yaitu saat salah satu kodon stop antara UAA, UAG, dan atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi kodon stop atau AUU. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari translasi. Yang pertama ada ribosom. Ribosom ini tersusun oleh rRNA dan protein, terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Lalu, dia juga terdiri dari 3 daerah atau 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi E. Yang pertama sisi A atau aminoacyl site, yaitu sisi tRNA masuk. Yang kedua ada sisi P atau peptidyl site, tempat terbentuknya rantai polipeptida. Yang ketiga ada sisi P, peptidyl site, yaitu sisi keluarnya tRNA. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saraya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode genetik. Apa sih itu kode genetik? Kode genetik adalah deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menjadi sebuah asam amino tertentu, sehingga sering dinamakan sebagai kodon triplet. Asam amino yang disandikan misalnya metionin oleh urutan nukleotida ATG. Dan jumlah asam amino yang disandikan oleh bertambah dari satu jenis kodon. Kodon berada pada molekul mRNA. Penerjemah mRNA dijadikan protein diterapkan pada ruas penyandi yang diapit oleh kodon awal dan kodon penghabisan. Ruas ini dinamakan gen. Kodon pada molekul mRNA bisa menyandi asam-asam amino dengan pertolongan interpretasi kodon oleh tRNA. Setiap tRNA membawa satu jenis asam amino sesuai dengan 3 urutan nukleotida atau triplet yang dinamakan dengan antikodon yang berada pada simpul antikodon tRNA. Antikodon mengikatkan diri secara komplementer pada kodon di mRNA, sehingga asam amino yang dibawa oleh tRNA sesuai dengan kodon yang berada pada mRNA. Pesan genetik translasi kodon demi kodon dengan cara tRNA membawa asam-asam amino sesuai antikodon yang komplementer dengan kodon dan ribosom menyambungkan asam-asam amino tersebut dijadikan sebuah rantai polipeptida. Ribosom menambahkan tiap asam amino yang dibawa oleh tRNA ke ujung rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Kodon ada 2 jenis. Yang pertama adalah kodon awal. Dan yang kedua adalah kodon penghabisan. Kodon pada RNA. Kodon awal merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada ketika translasi atau dinamakan juga kodon inisiasi. Selain kodon inisiasi, juga untuk memulai translasi diperlukan juga sekuen atau situs yang dinamakan sign Dalgarno untuk pengenalan oleh ribosom yang juga ditolong oleh faktor inisiasi. Yang kedua ada kodon penghabisan. Merupakan salah satu dari 3 kodon adalah
UAG, UAA, atau UGA. Kode penghabisan dinamakan juga kode terminal yang tidak menyandikan asam amino. Kode penghabisan menyebabkan anggota translasi hasilnya dengan pertolongan faktor pelepasnya untuk memberhentikan ribosom. Baik, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.